Nama saya Get Suranto, umur 40 tahun, kerjaan rongsokan, nyari barang bekas. Kadang saya ini aja di pasar, nggak pulang gitu, di situ aja ya, karena kita kan posisinya nggak ada keluarga gitu kan, ada keluarga juga kan jauh, jadi kita di sini kan sendiri. Jadi ya kadang-kadang kita pulang pagi. Nanti kalau pagi masih ada tenaga lagi, kita nyari lagi pagi gitu. Saya tanya ke istri saya kerja kayak gini boleh nggak? Kamu malu nggak? Saya bilang gitu. Kata istri saya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Kalau kita nggak kesentuh dari pihak kelurahan apa RT RW kan kita nggak ini kan, ya kan. Kita bisa katakan kan kayaknya nggak apa namanya, nggak kepantau gitu kan. Ya kalau paling kelihatan cuma ada lapak, udah lapak gitu aja kan. Seandainya yang dukung punya duit banyak, duit yang maju, kita mau ngomong apa? Ya sekarang kan yang duit kan yang ngomong kan, bukan orang, bukan hukum yang ngomong, duit yang jalan. Nyari uang buat makan, jangankan buat biaya sekolah anak, buat kebutuhan sehari-hari susah. Misalnya biaya sekolah anak kan ada apa namanya itu yang sekolah gratis ya? Kan disuruh urus begini begitu segala macam ya. Nah, saya juga nggak ngurusnya, bukan salah orang itu, emang saya nggak ngurus. Saya bilang biarin lah, kita miskin, masa kita mau kasih tahu miskin, kita susah masa mau kasih tahu susah gitu. Kita ini kayak perampok bikin media dikejar, kadang-kadang sedih, suka sedih. Nyari makan kayak begini susah, persis kayak perampok. Gimana sih perampok dikejar, penjahat dikejar petugas? Kita pandang sebetulnya kalau kita mau ambil sadar diri ya, kalau diambil secara hukum sebetulnya tidak ada istilah untuk miskin kalau mau bekerja keras mah. Iya. Gitu. Ya di situasi saat ini kan seperti BBM naik. Kalau masalah jualan saya nggak bisa naik, ya karena apa? Dari masyarakatnya juga kasihan, saya juga, masyarakatnya juga kasihan. Si rakyatnya masih banyak yang kelaparan juga ya, karena kan nggak ada padi. Kalau di tempat kumuh itu kan hanya tempatnya yang kumuh, tapi kan belum tentu dia kan sebagian besar kan penduduknya ada yang jualan ngamen. Kalau saya pernah tanya, ngamen hasilnya berapa? Ternyata mereka besar hasilnya, bisa 125 sehari. Kan berarti gaji-gaji yang di sini aja kalah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya habis pemulung semua ditangkap semua. Ya habis kemana lagi kan gitu. Suruh kerja apa lagi kan gitu.
Ya seharusnya gini Mas ya maksud saya kan pemulung ini jangan ditangkap kan gitu. Yang ditangkap yang pengemis, yang ya apa yang kayak bencong-bencong itu kan gitu. Masa ini pemulung lagi mungut nih sore-sore maghrib-maghrib ya ditangkap sama kantip. Dikurung di Kedoya. Melarikan diri harus pakai uang juga Mas dalam. Pemulung nih jangan ditangkap gitu kan. Kalau bisa ya ditangkap harus dikasih tempat, dikasih kerjaan gitu kan. Ini mah enggak dikurung semua kayak burung ya. Ya lihat aja tuh yang orang pinggiran yang pelosok-pelosok kan nggak kelihatan kan sama pemerintah. Kayaknya pinggiran begini kan cuma janji-janji doang kan. Kalau luar negeri mah kan apa yang kekayaan masyarakatnya mah kan dijatahkan, dibatasin. Nggak kayak Indonesia mah yang kaya-kaya, yang ambruk mah ambruk, yang melosok mah belangsak, ya kan. Kalau ngasih bantuan pemerintah, bagusnya jangan lewat tangan ke tangan, mendingan langsung begitu. Kalau ke tangan kan kebanyakan kan nggak benar dimakan orang dalam kan begitu mah. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan itulah yang dialami oleh sebagian warga negara Indonesia. Begitu tak beruntungnya nasib mereka. Kesulitan dalam segala hal. Tempat tinggal yang tak layak, kumuh. Tapi mereka harus tetap berjuang keras demi sesuap nasi bagi keluarganya. Menurut saya, negara masih belum bisa memberikan perhatian yang selayaknya, yang dibutuhkan oleh mereka yang kurang mampu. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat 2, yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan rakyat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jelas bahwa seharusnya negara atau pemerintah dapat menjadi wadah penyedia solusi atau jalan keluar bagi mereka untuk keluar dari ranah kemiskinan. Tapi kenyataannya, masih banyak mereka yang merana, menangis, menuntut hak-hak mereka. Mereka tak butuh janji. Mereka hanya butuh bukti nyata untuk sedikit meringankan beban-beban di pundaknya. Bukankah Pancasila menjadi acuan bagi pemerintah untuk menggerakkan negara ini? Tapi, jika rakyat masih banyak yang merasa belum sejahtera, itu tandanya pemerintah masih belum 100% mengaktualisasikan Pancasila. Harapan saya, pemerintah dapat mengkaji ulang sudah sejauh mana usaha mereka untuk mengatasi problema kemiskinan tanah air. Dan juga sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang berideologikan Pancasila untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Tidakkah indah jika negara Indonesia menjadi negara sejahtera yang bebas dari kemiskinan? Sekian, terima kasih. Nama saya Dewi Kartika Wulandari, NIM 1581, Fakultas Program Studi Ilmu Keperawatan. Mengomentari video di atas bahwa masih banyak terjadi kemiskinan di Indonesia, contohnya Jakarta. Meskipun Jakarta sebagai ibu kota negara, masih banyak hal-hal yang menyimpang terhadap Pancasila. Pemerintah sebaiknya bersikap tegas akan kemiskinan di Indonesia dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat miskin, contohnya pemulung dan pengemis. Harapan masyarakat kepada pemerintah bahwa tidak semuanya apa yang terjadi di Indonesia itu tidak harus dibeli dengan uang. Dan masyarakat berharap bahwa
bantuan dari pemerintah itu langsung diberikan kepada masyarakat, tidak lewat dari tangan ke tangan. Sebenarnya tidak ada istilah kemiskinan apabila kita mampu berusaha bekerja keras, dan juga tergantung dari diri individu. Apabila dari kecil kita mampu merubah, kemiskinan tidak akan terjadi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Purwansyah, NIM 1573 dari program studi ilmu perawatan Universitas Jember. Harapan komentar saya terhadap isi video tersebut adalah seharusnya pemerintah itu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, sebab mereka adalah wakil rakyat, orang yang mengemban misi dan aspirasi rakyat, orang yang menampung suara-suara rakyat. Tetapi anehnya ketika ada tangis orang minor di pelosok negeri, pemerintah kita ini kan sibuk mencari koalisi, bukan mencari solusi. Nah, selanjutnya kemiskinan itu seakan-akan dijadikan sebagai alat politik. Dana dikeluarkan miliaran rupiah dengan berbagai program, diantaranya BLT dan dana bantuan lainnya. Itu pemerintah salurkan dari tangan ke tangan hingga tidak nyampai kepada tangan yang berhak menerimanya, melainkan masuk ke dalam kantung-kantung pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang saya salut sekali dalam video tersebut yaitu masih banyak orang-orang yang mampu bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan globalisasi sekarang ini. Mereka tidak bergantung kepada pemerintah, tetapi mereka dengan diri mereka sendiri mampu mencari sesuap nasi dengan uang yang halal gitu. Dengan berbagai profesi seperti menjadi pemulung, terus pedagang, pengamen, dan itu semua mereka lakukan dengan setulus hati. Sehingga terakhir kali saya sampaikan, jangan kau katakan negeri ini kaya jika banyak penduduk miskin yang berada di kota dan di desa, dan jangan katakan dirimu kaya jika tetanggamu masih memakan bangkai kucingnya. Baik, Rendra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Cailani, NIM 1523 10 10 10 96. Saya berasal dari jurusan program studi ilmu keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan berkomentar mengenai video yang berjudul Hope Behind Poverty atau harapan balik kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang sudah sangat wajar didengar oleh masyarakat Indonesia. Bahkan terkadang beberapa orang mengidentikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang miskin. Dan berbicara mengenai video tadi merupakan sebagian cuplikan masyarakat yang miskin yang terdapat di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Kalau melihat video tadi, sebenarnya hal ini sangat miris, karena masyarakat yang berada di Jakarta sebenarnya sangat dekat dengan para pemimpin yang berada di pusat negara ini. Tetapi mereka seakan-akan menutup mata terhadap keadaan masyarakatnya. Padahal sudah sangat jelas dicantumkan di Pancasila, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, menurut saya, bukan hanya keadilan dalam hal hukum, tetapi juga hal ekonomi, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan pendapatan yang cukup, dan juga lain-lain. Dan juga
para pemimpin juga tidak melaksanakan pasal 34 yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik. Pasal 34 intinya berbunyi seperti berikut. Warga miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara Indonesia. Padahal faktanya tidak demikian. Mereka tidak menjalankan apa yang ada di Undang-Undang Dasar dengan baik. Bahkan menurut saya tidak dijalankan sama sekali. Masih terlalu banyak anak warga dan anak-anak miskin yang terdapat di Indonesia. Padahal anak-anak miskin tersebut merupakan generasi penerus bangsa. Sekian komentar saya mengenai video tersebut. Terima kasih. Ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurintan Kurnia Ekasari, NIM 152310101121 dari program Studi Ilmu Keperawatan. Menurut pendapat saya, aspek yang terpenting dalam masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang rendah adalah mencari nafkah dengan cara yang simpel tanpa memerlukan keterampilan yang khusus. Permasalahan ini dialami oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia, khususnya adalah para pemulung. Hal ini merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari, bahkan bisa berdampak terhadap kemiskinan yang berkepanjangan. Salah satunya adalah terutama di perkotaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya pemulung adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, pendidikan, serta pekerjaan yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dan pekerjaan. Kemiskinan ini merupakan permasalahan yang sangat global sehingga kemiskinan sangat berdampak terhadap meningkatnya populasi pemulung. Sangat terlihat bahwa kondisi saat ini masyarakat Indonesia yang profesinya sebagai pemulung terlihat kotor dan bertempat tinggal di jembatan bahkan di pinggiran sungai. Jadi kita lihat dari segi kesehatan pula, mereka sangatlah beresiko untuk tertularnya penyakit. Oleh karena itu, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial memberikan dukungan kepada instansi-instansi yang terkait dalam memberikan keterampilan kepada pemulung sehingga dapat memiliki keterampilan yang khusus sesuai kemampuan mereka dan dapat menikmati hidup dan dapat merealisasikannya kehidupan mereka secara layak. Terima kasih. Itulah pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisatul Widat Ningsih, NIM 15140 dari program studi ilmu keperawatan. Kemiskinan jadi sebuah masalah bagi rakyat Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan penanganan padu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, aspek yang terpenting bagi masyarakat dalam kondisi ekonomi rendah, yaitu dengan cara yang simpel, dengan keterampilan mereka dapat membuat mereka terbebani. Permasalahan ini terjadi dalam warga-warga, terutama pemulung. Menurut saya, penanggulangan kemiskinan dengan diperlukan langkah-langkah seperti komprehensif. Komprehensif diperlukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab sama